Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad Tibbil qulubi wa dawiha wa bil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Fattah ya 'alim at-ta'lil wa fathan karima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hdi qulubana bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antaradin anna amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita tidak bosan dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmat yang dijukur oleh Allah taala kepada kita semua, terutama di dalam kesempatan pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, keafiatan, terutama nikmatul Islam wal iman, nikmat taufik hidayah, sehingga kita tidak terasa berada di pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Semoga kita berharap kepada Allah puasa Ramadan yang telah kita kerjakan dan juga amal ibadah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala bakal menerimanya dan Allah Ta'ala berikan kesehatan, keafiatan kepada kita untuk kita menyelesaikan daripada sisa hari-hari dari bulan Ramadan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat sampai akhirnya kita pun mendapatkan titel daripada orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat pengikutnya dan umat yang setia akhir zaman. Kita berharap semoga kita, keluarga kita yang kita cintai akan mendapatkan daripada syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat. Karena kita berusaha di dunia ini untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan syariat sunnah dan ajaran beliau dan kehidupan kita. Dan kita pun berupaya lisan kita basah dengan bersolawat dan salam kepada beliau. Dan semoga ini semua menjadi sebab kita mendapatkan pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal mustami'in, jamaah terutama daripada jamaah Masjid Rahmaniyah Rahmani Rahmatullah yang semuanya insyaallah kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Ta'ala berikan berbagai macam karunia-karunia-Nya, terutama di bulan suci Ramadan ini berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-karunia-Nya, dilipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Allah bukakan berbagai macam keutamaan-keutamaan di dalam Ramadan yang luar biasa, bulan penuh keberkahan. Maka kita pun sebagai umat Islam yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, maka kita pun hendaknya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala menyeru, memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa.
Maka tujuan puasa ini adalah untuk kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang senantiasa berupaya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka ketika kita sebagai hamba memiliki kesalahan dan dosa, maka kita perlu bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, terutama di dalam bulan yang penuh barakah, di bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awalul rahmah wa maghfirah wa awsatu maghfirah wa akhirul minan nar. Awal daripada Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Oleh karena itu, sebagai hamba yang dhaif, hamba yang tidak luput daripada dosa dan kesalahan, mari di bulan suci Ramadan ini kita memperbaiki diri kita bertobat kepada Allah Ta'ala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa rugi seseorang hamba ketika masuk bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan daripada berbagai karunia yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Dia tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu, mari kita isi bulan suci Ramadan dengan amal soleh. Basahi lidah kita dengan zikir, dengan sholawat, dan membaca Al-Quran, dengan istighfar. Mudah-mudahan itu semua menjadikan bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah suatu ibrah pelajaran buat kita. Di dalam bulan suci Ramadan tahun ini kita dibatasi geraknya karena kita mendapatkan ujian, yaitu wabah virus corona yang melanda daripada bukan hanya umat Islam di Indonesia, tapi juga umat Islam di dunia, bahkan daripada umat manusia di dalam kebanyakan daripada negara yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, dikatakan oleh guru kami bahwasanya suatu musibah, wabah, ujian yang datang yang Allah Ta'ala turunkan ke permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan daripada manusia, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang, oleh kita yang kita kerjakan. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk kita memperbaiki diri, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah telah bersihkan diri kita daripada dosa-dosa dan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, senang kepada orang-orang yang membersihkan dirinya, senang bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Mari sebagai ibrah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam bulan puasa Ramadan tahun ini, yang kita tidak rasakan di dalam bulan puasa Ramadan sebelum-sebelumnya, cukuplah daripada wabah ini menjadi pelajaran buat kita agar kita memperbaiki diri kita, agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertobat kepada Allah. Salah satu rangkaian doa yang kita baca setiap Ramadan setelah sholat, bahkan menjelang kita berbuka puasa, di situ kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Di dalam doa tersebut kita memohon ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saatnya di bulan suci Ramadan itu yang barokah, bulan yang berbarokah, kita bertobat kepada Allah. Kita mengetuk daripada pintu maghfirahnya Allah taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang akan diterima daripada taubat dan istighfar kita yang kita ucapkan. Di dalam kitab Ustaz Al-Mu'awadah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya orang yang dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala itu mempunyai ciri-ciri. Di antara daripada orang yang istighfarnya diterima Allah, taubat yang benar adalah yang pertama, hatinya mempunyai hati yang halus. Senantiasa ketika dia terkenal daripada dosa dan kesalahannya, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendengar tentang azab, hatinya sedih, air matanya mengalir karena terkenang, teringat dosa dan kesalahan yang digawikannya, yang dikerjakannya. Betapa dahsyat daripada ancaman yang Allah Ta'ala ancamkan kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka orang yang bertobat, hatinya akan halus, hatinya akan lembut. Kemudian dirinya senantiasa menangis ketika dia beristighfar, menetes air matanya, mengingat dosa dan kesalahannya dengan apa yang dia telah kerjakan. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima daripada ucapan-ucapan istighfarnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa matanya meneteskan air mata karena dosa yang dia telah kerjakan. Ini alamat tanda taubat seseorang yang benar, kata Syekh Ratib Al-Habibullah Haddad. Kemudian selanjutnya adalah dia berupaya untuk senantiasa melaksanakan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Dia mencari ilmu, dia belajar ilmu, lalu ilmu tersebut ketika dia telah dapat, diamalkan dalam kehidupan, dia benahi keadaannya, dia melakukan amal-amal soleh. Apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi ini di dalam bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan, lisannya basah dengan amal-amal soleh, dengan membaca Al-Quran, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ciri seseorang yang taubatnya benar, istighfarnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dia akan hijrah, dia akan menjauhi daripada teman-teman yang menjadikan sebab dia melakukan pertentangan kepada Allah Ta'ala. Dia jauhi daripada teman-teman tersebut yang mengajak dirinya daripada perbuatan yang tercela. Bahkan didoakannya semoga temannya tersebut menjadi teman yang diberikan hidayah Allah Ta'ala untuk sama-sama memperbaiki dan bertobat kepada Allah, dan dia pun menjauh daripada larangan Allah. Ini daripada ciri daripada taubat yang benar, kata Syekh Ratib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala menerima daripada taubat kita. Allah Subhanahu wa taala angkat daripada virus corona ini yang menjadikan beberapa pelajaran buat kita, dan Allah Subhanahu wa taala terima daripada amal ibadah puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pada saat yang nanti akan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan dan kesempatan majlis kita pada saat ini mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat faedahnya tersebut kepada diri kita semua, baik dunia dan akhirat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.